Di Nusantara TV. Kami rangkum berita pilihan dari peristiwa sepanjang hari. Pemirsa, ada musola unik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desain arsitekturnya menyerupai Ka'bah. Dari berbagai program unggulan Nusantara TV, kami sajikan informasi penting dari dalam dan luar negeri. Saksikan NTV Headlines setiap Senin sampai Jumat jam 11 malam. Hanya di Nusantara TV. Dari panasnya politik, tajamnya isu kriminal, fenomena viral yang lagi ramai dibicarakan, semua dibahas lugas dan tetap relevan dengan kehidupan. Isu terkait kita harus efisiensi BBM, harus efisiensi anggaran, ya kan? Nah, bagaimana seorang JK dituduh mendanai kasus ijazah palsu. Saksikan DPO setiap Sabtu jam 7 malam di Nusantara TV. Lalui hari Anda tidak dengan sekadar berita, tetapi bercerita. Tidak hanya viral, tapi juga vital. Pemerintah lakukan evaluasi total dan standarisasi terhadap seluruh lembaga penitipan anak di Indonesia. Pemirsa, insiden tegang terekam di luar Hotel Hilton di Washington DC pada hari Minggu. Saksikan NTV Top Lines setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam live di Nusantara TV. Diskusi akademis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dihentikan paksa sejumlah mahasiswa. Mengapa mimbar akademis di kampus pencetak pemimpin bangsa bisa tersendat? Apakah ini bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat atau ada pelanggaran prosedur? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom sore ini. Dari Jakarta kita sudah tersambung dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus aktivis reformasi, Budiman Sujatmiko. Selamat sore Pak Budiman. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Dan juga dari Perth, Australia kita sudah tersambung dengan peneliti utama politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mas Wasisto Rahadjo Jati. Selamat malam waktu Australia, Mas. Selamat malam, Mbak Jati. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Pak Budiman. Sore, Mas Wasisto. Iya, Pak Budi, Pak Budi dan juga Mas Wasisto, melihat kejadian pada tanggal 15 Juni malam kemarin, adanya penggerudukan gitu dilakukan oleh para mahasiswa saat diskusi dari tema Pancasila Pemersatu Bangsa ini dilakukan di Yogyakarta. Saya akan ke Pak Budiman terlebih dahulu sebagai salah satu tamu undangan yang hadir di sana pada saat diskusi. Sebenarnya apa yang terjadi di sana Pak Budiman sehingga adanya kericuhan yang terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa UGM? Pertama kami hadir, Pak Nusron, Menteri ATR sama juga Pak Daryono dan saya memang menghadiri undangan acara dialog tentang Pancasila Pemersatu Bangsa sebagai sebuah payung. Tapi intinya itu adalah bagian dari kegiatan kami yang kami lakukan secara terpisah sebelumnya. Ya, untuk sekarang Pak Daryono, Pak Nusron ada di Unsud Purwokerto dan juga sebelumnya mereka di UNS Solo. Kemudian kemarin lusa kami ada di Jakarta di UGM bersama-sama dan rencana juga ada beberapa undangan dari berbagai macam kampus lain, baik kami diundang bersama-sama maupun terpisah. Pertama-tama adalah memang dialog antara pemerintah dengan para mahasiswa. Yang datang di kampus maupun juga saya juga di berbagai macam acara di luar kampus, di kafe misalnya bersama mahasiswa-mahasiswa juga. Artinya kegiatan sudah dilakukan beberapa kali dan masih akan berlangsung lagi karena ada beberapa undangan yang datang pada kami. Jadi sebenarnya diskusinya ini adalah bagian dari dialog, memberikan ruangan dan ruang tatap muka bahkan secara fisik langsung dengan para teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus dikumpulkan di suatu tempat, kampus terbesar di masing-masing kota, dari berbagai macam kelompok juga yang mengundang untuk membuat forum di mana kami bisa ditanya jika ada yang tidak jelas tentang program pemerintah. Kami digugat jika ada hal yang perlu dipertanyakan dan digugat
tentang kemasuk akalan, tentang alasan-alasan etis, tentang alasan-alasan logis atau alasan-alasan kenapa Presiden Pak Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu, dan juga digugat kenapa ada korupsi, kenapa ada penyimpangan, dan apakah ini merusak sistem yang ada. Nah, kami menyediakan diri untuk ditanya dan didebat. Bukan cuma di kampus secara langsung, tapi juga menghadiri undangan berbagai macam stasiun televisi dan podcast dengan pembicara-pembicara lain sebagai pengimbang untuk juga digugat secara terbuka dan kita menjelaskan apa yang menjadi perspektif pemerintah. Saya kira itu. Rencananya seperti itu berjalan. Ya, Begitu. rencananya itu memberi ruang tatap muka secara langsung kepada rekan-rekan mahasiswa. Nah, kita ke Mas Wasisto. Sebenarnya ini awalnya sudah benar ya, diskusi berjalan dengan kondusif begitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi bahwa ini mahasiswa ini terjadi adanya letupan-letupan emosi pada awal berjalan dengan lancar, tujuan utama itu untuk berdiskusi berjalan dengan lancar, terjadi adanya letupan. Apa sebenarnya yang terjadi Mas Wasisto melihat kondisi seperti itu? Ya, jadi begini Mbak Gati, kalau dalam sebuah diskusi massa itu kan tidak semuanya kita harapkan kondusif ya. Karena ekspresi dari masing-masing audien kan selalu berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang emosional, ada yang reaktif. Nah, dalam hal demikian memang kita harus melihat bahwa psikologi massa yang terjadi saat itu kan lebih banyak didorong oleh narasi-narasi yang berkembang di sosial media, yang mana itu juga mempengaruhi secara psikis kan, di mana pemerintah ABCD dan mahasiswa ABCD. Jadi memang di sini kita perlu melihat bahwa ada pertarungan narasi yang mana itu menghasilkan narasi tertentu yang kemudian mendominasi forum malahan. Jadi saya pikir kita melihat bahwa secara psikologis narasi itu yang berkembang, dan kita juga perlu mengetahui bahwa karakter dari mahasiswa sekarang ini kan sangat kritis dan vokal, di mana-mana mereka mengekspresikan aspirasi dan narasi mereka di sosial media, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Jadi ketika langsung bertemu aktornya, ya kita bisa melihat apa yang terjadi tanggal 15 Juni itu, Mbak Gati. Iya, bertemu dengan langsung aktornya, Pak Budi. Ini aktornya adalah Pak Budi di sini pada saat sesi diskusi. Sebenarnya kronologisnya itu terjadi seperti apa sehingga letupan pada menit ke-40 ini terjadi, padahal di 40 menit awal ini berjalan dengan kondusif. Ya, itu menarik ya, karena saat kami masuk kan sudah ada mahasiswa, kebetulan bentuk panggungnya adalah di tengah, kemudian mahasiswa secara sirkular mengelilingi kami, di depan, di kanan, kiri, dan belakang. Dan kami bertiga itu didudukkan dalam 3 titik terpisah. Artinya kita dengan kursinya bisa diputar sehingga kita bisa berbicara ke setiap orang, tidak menempatkan kami berhadapan, tapi juga ada mereka di belakang kami, segala macam, dan dinamis lah ya. Ada hal yang menarik, salah satu moderator bertanya, apakah mahasiswa yang hadir di sini kemarin ikut demo? Saya ikut demo, acungkan tangan. Mayoritas mengacungkan tangan, artinya mereka adalah para pemrotes, para demonstran. Ya. Itu tidak ada masalah bagi kami. Wah, bagus. Kami bertemu dengan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang memang sedang melakukan pergerakan di lapangan. Dan saya pada usia mereka juga. It's good, ya. Saya sendiri dulu pada zaman aktivis tidak punya kemewahan itu, mana menjadi demonstran bisa bertemu Menteri Orde Baru dan kesempatan untuk menggugat. Saya pikir situasi kondusif dan dimulai oleh Pak Daryono menjelaskan beberapa kebijakan Pak Prabowo, terutama yang disoroti adalah mengenai kebijakan ekspor satu pintu dan menguraikan, Pak Daryono menguraikan apa selama 34 tahun terakhir 15.000 triliun potensial karena kan adanya praktek yang tidak jujur di dalam soal ekspor laporkan dengan tidak angka-angka yang tidak semestinya, sehingga negara potensial kehilangan selama 34 tahun 15.000 triliun rupiah. Dan Pak Daryono menjelaskan andai masih angka dengan 15.000 triliun rupiah
memurahkan biaya kuliah atau bahkan menggratiskan biaya fasilitas kesehatan seharusnya sudah bisa terbangun di banyak tempat di Indonesia selama 24 tahun terakhir dengan 15.000 triliun rupiah itu. Kemudian saya ditanya mengenai apakah Pak Budiman akan mengusir mahasiswa yang hadir di sini yang berbeda pendapat. Saya bilang tidak. Tapi bagi saya perbedaan pendapat yang ditemukan dalam ruang dialog terbuka tatap langsung itu adalah puncak dari demokrasi, di mana perbedaan didialogkan setajam apapun perbedaan itu, dan kami hadir di sini untuk mendengarkannya. Dan kemudian moderator bertanya apa yang membedakan dengan waktu saya jadi aktivis. Ya, waktu saya jadi aktivis tentu saja tidak ada kemewahan seperti ini dengan resiko-resiko yang berbeda tentu saja di masa lalu dan di masa sekarang. Kemudian Pak Nusron menjelaskan mengenai kami datang ke sini agar kalian tidak cuma sekedar mengerti kami lewat medsos, tapi langsung di depan kami berdialog terbuka. Kemudian moderator menunjukkan video saudara Tio, mantan ketua BEM UGM, yang menunjukkan bahwa ada alat penyadap kuno sebenarnya yang dipasangkan di mobilnya. Dan kemudian ditanya bagaimana tanggapan saya tentang itu. Pertama pada Pak Daryono, kemudian pada saya. Saya bilang, kita tidak tahu karena saya bukan ahlinya, saya bukan detektif ya yang bisa memeriksa kebenaran itu. Tetapi yang saya ingat dialog saya dengan seorang menteri sekitar 1 bulannya lalu, di mana menteri itu banyak disasar kritik dan salah satunya oleh Tio. Dan ternyata menarik, dia ditelepon oleh teman saya, kolega menteri ini, ditelepon oleh Bapak Prabowo Subianto, supaya setersinggung apapun atas kritik-kritik itu jangan pernah melakukan manuver-manuver yang bisa menyentuh atau mencelakai Tio. Nah, ketika saya menjelaskan seperti itu, kemudian dari arah belakang tribun turunlah puluhan mahasiswa, kira-kira begitu, membawa spanduk yang langsung merasa ke dalam panggung dan meminta kami berhenti berbicara dan pergi. Tapi tetap kami dalam keadaan terkepung. Cuma karena posisi adalah kami diundang oleh tuan rumah, panitia, dan fasilitas yang menggunakan kampus UGM, kami bertahan di situ. Karena apa, yang berhak mengusir kami adalah panitia mengundang kami dan tuan rumah UGM, jadi kami bertahan di situ. Kira-kira begitu. Oke, dari alur diskusi yang Pak Budi jelaskan tadi, alur itu berjalan dengan baik sehingga ada pernyataan atau pertanyaan dari mahasiswa yang memantik sehingga adanya terjadi kericuhan. Nah, mohon di... Jadi ruangan itu sebenarnya audiens tetap tenang. Audiens yang mengelilingi kami itu aku saja tetap tenang. Ini muncul dari arah lain. Gitu, kira-kira gitu. Muncul dari arah lain. Apakah itu dapat diindikasikan itu adalah ada yang menunggangi di diskusi tersebut, bukan dari kalangan mahasiswa UGM? Menurut Anda? Setidaknya di depan kami, ada ratusan di depan kami tidak bergerak, tidak ikut dalam itu. Jadi dari arah tribun mereka turun dan kemudian menyeruak langsung naik ke panggung dan mengepung kami sekaligus minta kami keluar dan ya melakukan serangan-serangan verbal pada presiden, pada kami dan segala macam. Tapi kami diam, meskipun saya karena jaraknya cuma kurang dari setengah meter dari saya, beberapa mahasiswa itu yang pemprotes itu, saya sempat melakukan dialog dengan 1-2 orang yang tepat berada di depan saya. Saya tanya betul apa maunya, karena dia mengatakan, Pak Budiman, Anda dulu kami idolakan, tapi kenapa Anda mengkhianati rakyat? Kenapa Anda tidak memihak orang miskin? Anda sudah hidup berfoya-foya dan enak-enakan. Ya, sementara rakyat dalam keadaan miskin terus-menerus. Saya bilang, saya tidak berubah hidup saya dari zaman dari aktivis, dari DPR, sekarang di pemerintahan, di eksekutif. Saya hidup biasa-biasa saja dan saya ditugas oleh Pak Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman, saya sedang fokus ke arah sana. Saya terus melakukan dialog dengan mereka, tatap mata. Meskipun banyak suara-suara lain tidak saya pedulikan, tapi saya ingin meyakinkan 1 atau 2 orang di depan saya waktu itu. Ya. Kami tetap bertahan di situ. Ya, Mas Wasisto, melihat reaksi dari teman-teman mahasiswa, tadi dikatakan bahwa saat ini karakter dari mahasiswa adalah kritis dan juga vokal. Nah, apakah forum-forum Kopdar seperti saat ini menjadi forum yang tetap strategis untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan ini malah memicu adanya gejolak-gejolak seperti yang terjadi pada 15 Juni malam kemarin? Ya, jadi begini Mbak Gati. Kalau karakter diskusi sekarang ini kan lebih pada diskusi yang sifatnya roasting kan. Artinya membiarkan semua kritikan itu langsung tertuju kepada objek yang dikritikkan. Nah, ini yang menjadi trending sekarang di berbagai tempat di diskusi mahasiswa ya, di mana mereka berupaya untuk kritis, vokal, dan merosting apapun yang dilakukan oleh subjek yang mereka kritisi untuk bisa
hadir langsung. Nah, masalahnya di dalam konteks diskusi belakangan ini kan kita tidak tahu ya, banyak sekali kan elemen mahasiswa yang itu ikut demo dan ikut diskusi, sehingga memang diskusi roasting yang awalnya itu untuk istilahnya dalam tanda kutip ya menghakimi secara akademis berubah menjadi sebaliknya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Cuman dalam konteks ini kan memang ini kan narasi yang beruntun ya, seri yang beruntun, sehingga menjadi efek bola salju yang ada di mana-mana, Mbak Gati. Iya, Pak Budi, apakah benar pada saat kemarin sesi diskusi itu yang berjalan adalah diskusi roasting begitu, sehingga adanya yang tidak pas di sana, karena tadi pun Pak Budi menyatakan bahwa adanya spanduk para mahasiswa ini di menit ke-40 naik ke atas panggung dan membawa spanduk dan tuliskan UGM menolak pengkhianatan reformasi di situ. Nah, seperti apa dialog yang berjalan pada saat malam waktu itu? Bahkan dialognya belum dimulai, karena kan biasa kalau dalam sebuah acara diskusi ada pemaparan, ada presentasi. Jadi pada waktu itu memang masih tahapan kami mempresentasikan yang saya sampaikan tadi, dan pada waktu itu menjelang adanya forum tanya jawab, kira-kira gitu. Jadi forum tanya jawab itu nanti kemudian diharapkan dari presentasi kami dikritik di situ, digugat di situ, dikecam di situ, dikuliti di situ, ya. Dan kami ingin mendengarkan perspektif mereka. Tapi sebelum forum tanya jawab terjadi kan sudah ada upaya untuk melakukan penghentian pasca diskusi itu, ya. Dan kemudian pada akhirnya peserta-peserta yang duduk di kursi tidak sempat berkomunikasi apapun karena memang belum ada tahapan tanya jawabnya, begitu, Mbak. Iya. Jadi belum ada dialog sama sekali. Belum ada dialog tanya jawab. Kalau saya melihat adanya rilis yang dikeluarkan oleh mahasiswa SEMA UGM, bahwa di sana dinyatakan bahwa secara eksplisit kami mempertanyakan pada saat sesi itu, mempertanyakan kepada Nusron Wahid dan juga Sudaryono, apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia? Apakah pertanyaan itu menjadi pematik bahwa para mahasiswa ini adanya emosi? Tapi nanti ditahan terlebih dahulu jawaban tersebut, nanti kita akan saksikan setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di Antv Prime. Merah Putih Paradoks live di Nusantara TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya pemirsa, kembali bersama kami di NTV Prime, masih bersama dua narasumber kami yaitu Budiman Sujatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan juga Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai diskusi yang dilakukan di UGM Yogyakarta. Nah, sebelum kita akan melanjutkan pertanyaan ke Pak Budiman tadi, sebenarnya kami juga sudah mencoba menghubungi Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, tapi sampai sekarang panggilan kami tidak juga direspon. Sehingga kami akan mempertanyakan kembali kepada Pak Budi yang ada di lokasi pada saat itu. Pak Budi, melanjutkan pertanyaan saya tadi, ada rilis yang dikeluarkan oleh SEMA UGM bahwa pematik dari kemarahan mahasiswa adalah adanya pertanyaan secara eksplisit kepada tiga narasumber itu, apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia saat ini? Tetapi jawaban yang diterima oleh mahasiswa ini tidak memuaskan sehingga terjadi adanya gejolak. Apakah benar, Pak Budi? Tidak ada. Tidak ada trigger apapun. Oke, Tidak ada trigger apapun. Jadi pada waktu acara diskusi biasa saja dan tiba-tiba mereka turun dan panggung. Tidak ada trigger pertanyaan apapun. Tiba-tiba turun ke dapur ya. Keluar demonstrasi, membentangkan spanduk dan menyerbu ke panggung. Tidak ada trigger apapun. nah, Itu kekeosan yang tidak ada terjadi, kasus beli, tidak ada faktor khusus. ya, tidak ada trigger apapun dinyatakan tadi. Nah, apa yang menyebabkan sehingga apakah betul terjadi adanya pelemparan dan juga adanya pukulan jadi- mungkin yang terkena, gitu? Oh, langsung seperti itu kejadiannya, dikepung dan kemudian kami disuruh pergi tapi juga dikepung. Harus keluar ruangan itu. Seperti saya katakan tadi, mungkin bisa disaksikan juga di ada dokumen bahwa memang tidak ada trigger apapun, tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada satupun mahasiswa yang sempat bertanya dari manapun itu, karena memang sesinya pada waktu adalah sesi pemaparan, ya kan? Ya. Peristiwa tadi pertanyaan membuat apakah kalian merasa bersalah itu kejadian setelahnya, saat kami bertahan setengah jam lebih di situ, dan kemudian ketika mulai terjadi pelemparan dan saya dengar juga Pak Daryono pukul dan kemudian juga ada yang mau memukul saya dengan sebuah benda dibungkus kertas, tapi kemudian mengenai kepala ajudan saya begitu. Nah, ketika situasi dirasa tidak kondusif, kami waktu itu berpikir kami akan tetap bertahan di situ karena yang berhak mengusir kami pergi dari situ adalah panitia ataupun pihak UGM yang mempunyai tempat itu, yang mempunyai sarana diskusi itu. Bagi kami, karena kami mendapatkan undangan, maka bisa mengusir kami adalah tuan rumahnya atau yang punya hajat. Sehingga kami tetap bertahan di situ. Tapi kemudian ketika terjadi keriuhan, pelemparan botol dan pemukulan maupun niat pemukulan itu, barulah kemudian saya ditarik oleh pihak keamanan kampus untuk keluar dari panggung dan dibawa ke sebelah kiri. Di situ saya terlepas dari Pak Daryono dan Pak Nusron yang rupanya juga gak lama dari situ ditarik juga dari panggung oleh pihak keamanan lewat pintu yang lain. Saya nggak tahu lewat pintu mana, tapi tidak lewat pintu yang saya tadi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kejadian setelahnya adalah saya dilarikan, kemudian dua teman saya tadi sudah masuk mobil juga hendak dilarikan, diselamatkan, tapi mobilnya dicegat. Ketika dicegat, mereka kemudian keluar lagi dan akhirnya melanjutkan diskusi di luar ruangan dan sambil berlesehan di aspal di dekat ruangan itu, dekat Boulevard UGM jika tidak keliru. Dan kemudian dengan harapan, oke, kita lanjut diskusi tapi di luar ruangan. Tapi yang terjadi peristiwanya adalah tidak terjadi dialog. Lebih pada
Pak Nusron dan Pak Daryono diminta untuk mengakui merasa bersalah, begitu. Oke, mengaku Kira-kira iya, pada saat ada aksi dorong-dorongan begitu dibawa ke mobil. Nah, Pak Nusron dan Pak Sudaryono kembali untuk melakukan diskusi. Nah, itu diskusi tidak berjalan dengan semestinya. Kembali terjadi adanya aksi seperti itu. Kebetulan ya, kebetulan pada waktu itu HP saya hilang ya, karena keributan HP saya hilang begitu ya, HP saya hilang. Baru ketemu 2 jam berikutnya sehingga saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka juga pada waktu itu, tidak bisa berkomunikasi. Tapi kemudian setelah 2 jam bisa ditemukan HP saya kemudian berkontak dengan Pak Daryono dan menjelaskan posisinya adalah, Mas tadi kami juga mau keluar dari pintu, tapi mobil kami dicegat dan kami diminta keluar untuk berdiskusi. Ya, dilayani diskusi di lesehan dan seperti yang kita lihat di videonya adalah tidak terjadi diskusi juga akhirnya. Jadi mereka hanya diminta untuk mengaku bersalah nih Pak Nusron dan Pak Daryono ini. Nah, di video yang ini nih, ya. Iya. Ini setelah pembubaran, ya begitu. Iya, artinya Pak Budi tidak ikut lesehan di sana bergabung dengan Pak Nusron Wahid dan juga Pak Sudaryono karena terpisah. Intinya terpisah. Saya pintu sebelah kiri panggung, saya tidak tahu mereka pintu mana. Ketika mereka keluar masuk mobil, dicegat mobilnya, begitu. Oke, karena terpisah ya, baik. Mas Wasisto, melihat pola seperti ini, para mahasiswa ini melakukan tanda kutip perlawanan langsung ya untuk menyampaikan aspirasi, ini apakah menjadi strategi utama dari para mahasiswa dengan karakter yang tadi Mas Wasisto katakan begitu? Ya, selama ini kan kita melihat ya bahwa komunikasi mahasiswa dengan pemerintah kan selalu berjarak. Dan itu yang menimbulkan sentimen di kubu mahasiswa itu sendiri kan, di mana mereka tidak menerima langsung info dari pemerintah dan hanya menerima info dari sana-sini, sehingga memang itu yang membentuk karakter resisten kemudian. Yang tadi saya sebutkan vokal, kritis, sekarang juga resisten. Karena ketiadaan informasi atau dialog langsung dengan pihak pemerintah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa ketika diskusi kemarin itu seolah ya mereka menemukan panggung untuk bisa menjustifikasi apa yang mereka terima, apa yang mereka pikirkan selama ini dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Pak Budiman dan rekan-rekan ya. Sehingga jadilah hal demikian di forum itu, Mbak Gati. Dan memang dalam konteks hari ini mengadakan diskusi langsung di tengah kondisi mahasiswa yang kian resisten juga menjadi resiko ya. Karena tidak ada semacam pihak ketiga yang bisa menjembatani antara pemerintah dan mahasiswa untuk bisa duduk bersama secara harmonis. Jadi saya pikir ke depan memang kebutuhan akan dialog langsung dengan mahasiswa ini penting untuk terus jaga ya, supaya sentimen-sentimen yang ada atau mungkin informasi yang berkembang di kalangan mahasiswa itu tidak menjadi semacam justifikasi sepihak bahwa pemerintah seperti ini. Itu Mbak Gati. Iya, tidak ada pihak ketiga yang menjembatani. Apakah artinya pola diskusi yang kemarin terjalankan perlu adanya koreksi sehingga diskusi kemarin mungkin dapat dikatakan satu arah ini tidak terjadi lagi begitu? Ya, saya pikir memang di sini kita perlu melihat ya apakah depan itu serikat mahasiswa atau aliansi mahasiswa itu mau mengadakan diskusi dengan pemerintah. Karena ini kan menjadi tolak ukur ya, apakah memang mahasiswa ke depan ini akan juga menerima perbedaan. Karena selama ini kan yang kita lihat mahasiswa hanya melakukan demonstrasi di mana-mana, dan pemerintah sudah perlahan-lahan membuka diri kan. Jadi tes berikutnya adalah apakah demonstran-demonstran yang ada ini mau mengadakan diskusi atau menjadi tuan rumah untuk diskusi, dan pemerintah mau turun menghadapi mereka di forum terbuka seperti itu, Mbak Gati. Iya, Pak Budi, pemerintah turun ke mahasiswa sudah dilakukan kemarin. Nah, dikatakan bahwa pemerintah ini saat ini berjarak dengan masyarakat dan juga mahasiswa. Apakah yang dilakukan oleh Pak Budi dan juga 3 narasumber kemarin sebagai upaya rangkaian untuk lebih dekat atau tidak membuat gap antara masyarakat dan juga mahasiswa? Itu tujuan utamanya. Tetapi kemarin yang terjadi dapat dikatakan gagal karena adanya kejadian seperti itu. Pertama begini, upaya diskusi dengan bukan cuma mahasiswa, dengan kelompok petani, kelompok buruh. Saya sendiri sering mengunjungi kelompok-kelompok pegiat reforma agraria di pertanian,
Diskusi dengan mahasiswa juga sudah saya pribadi lakukan sebelumnya di berbagai macam kampus, sudah terjadi sebenarnya. Jauh sebelum rame-rame demo ini juga sering saya mendatangi ketika memang ada jadwal yang pas, mendatangi mereka. Jadi ini sebenarnya ada satu dari rangkaian kegiatan yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya. Pak Daryono juga sudah melakukannya di Unsud, di UNS, begitu juga Pak Nusron, begitu juga yang lain-lain. Pak Amran di berbagai macam kampus yang lain juga melakukan itu semua. Beberapa menteri juga melakukan itu semua. Jadi sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terjadi, berjalan, begitu ya. Dan apakah ini akan menghentikan? Tidak, selama dan sejauh ada undangan. Nanti malam setelah ini saya juga akan berdiskusi dengan mahasiswa. Besok juga saya akan berdiskusi mahasiswa di luar kota, ya, dengan BEM segala macam. Tetap berjalan selama ada undangan dan memang jadwalnya pas. Kami akan tetap berjalan, karena memang Pak Presiden juga sudah memerintahkan tugas menteri-menterinya untuk menjelaskan apa menjadi program pemerintah dan menerima kritik dan menerima gugatan langsung, dan kita memberikan point of view kami. Sambil kami juga mendengarkan point of view mereka tanpa pretensi untuk kemudian melarang mereka demo. Tidak, itu hak demokratis, saya kira itu. Tetapi bahwa penting untuk mendialogkan sehingga tuntutan-tuntutan itu juga sebagian sudah bisa kami jawab dengan langsung. Mungkin tidak semuanya memuaskan, mungkin semuanya tidak setuju, nggak masalah juga begitu. Tapi forum itu tetap dihidupkan. Ya, sebenarnya pada forum kemarin itu apa hal urgensi yang ingin disampaikan dari Mas Dar ya, dari Kopi Darat yang kemarin dilakukan, apakah sudah sempat tersampaikan di forum sebelum kejadian kemarin itu meledak, Pak Budi? Banyak sebenarnya mau disampaikan, karena sebenarnya kan acara diskusi rencananya dari jam 7 malam sampai jam 10, jadi 3 jam ya. Panjang, sebenarnya kan cuma sampai berjalan 40 menit, 45 menit saja begitu. Bahkan belum dimulai Q&A-nya, tanya jawabnya. Kalau saya sendiri ditanyakan mau menyampaikan apa, saya sederhana mau ngomong kayak gini. Fokus Pak Prabowo Subianto adalah keadilan sosial. Terutama itu berkaitan juga dengan jabatan-jabatan kami. Kebetulan Pak Daryono adalah Wakil Menteri Pertanian. Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Saya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jadi kami akan berbicara sebenarnya lebih banyak tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Diakibatkan ketimpangan dalam penguasaan akses alat produksi pertanian, ketimpangan penguasaan tanah, kemudian selama ini kita gagal untuk mencapai swasembada pangan, dan Pak Prabowo ingin mengejar swasembada pangan, dimulai dengan swasembada beras dulu, dimulai dengan hilirisasi. Saya sendiri ingin menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan bukan sekedar membagi-bagi uang, BLT atau bansos, tapi kita ingin meredistribusi akses maupun mendemokratiskan akses maupun juga mendistribusikan aset-aset ekonomi bagi masyarakat miskin. Begitu. Itu sebenarnya mau ingin kami raih, dan kemudian di mana masalahnya, apa kesalahannya kita bedah bareng-bareng dan kita masukkan, karena kita tahu akhirnya bahwa tuntutan teman-teman ada tentang kemiskinan, kesenjangan, perampasan tanah, segala macam. Nah, itu mau kita jawab sebenarnya. Begitu. Ya, Mas Wasisto, melihat penjabaran dari Pak Budi tadi, sebenarnya yang ingin dijelaskan adalah poin-poin demikian. Apakah poin-poin itu memang yang diharapkan oleh mahasiswa untuk mendengarkan dari pemerintah, atau sebenarnya sudah banyak gitu yang dipendam oleh para mahasiswa sehingga gunung es ini meledak, sehingga mahasiswa ini protes terhadap rezim pemerintah, ditunjukkannya seperti itu? Ya, jadi begini Mbak Grati, memang kita harus melihat ya bahwa mahasiswa ini kan memiliki berbagai macam sumber informasi, yang mana itu bisa kritis, bisa positif, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam informasi yang masuk itu kan akhirnya terpendam yang kemudian itu terkristalkan dalam program-program unggulan pemerintah. Nah, tentu di sini kita perlu melihat bahwa diskusi yang seimbang itu adalah diskusi yang mampu menyeimbangkan aspirasi dengan juga tema kan. Nah, dalam hal ini kan kita melihat bahwa aspirasi mahasiswanya banyak sekali, yang mana itu harus disampaikan sebanyak mungkin. Nah, diskusi ini kan tidak cukup dalam 1-2 kali atau mungkin 1-2 jam saja Mbak Gati. Jadi memang di sini kita perlu melihat secara teknis ya, mahasiswa ini ingin didengar, ingin berkomentar banyak. Nah, masalahnya kan tahu sendiri kan, kalau mahasiswa itu kan
kalau yang masih muda-muda kan itu terkadang emosinya tidak terkontrol kan karena sudah merangkum informasi sana sini sehingga pengen cari pelampiasan. Jadi memang depan memang hal yang demikian perlu diminimalisir ya, dan inilah yang menjadi tugas dari pemerintah ya, bahwa untuk meluruskan informasi-informasi yang diterima itu supaya tidak berkembang menjadi bola liar ke depan. Seperti itu, Mbak Kati. Ya, tidak berkembang menjadi pelarian. Nah, Pak Budi, ini aspirasi-aspirasi dengan waktu yang singkat, kemarin hanya 40 menit, mungkin berjalan dengan kondusif. Apa aspirasi yang terserap dari Pak Budi atas yang disampaikan oleh para mahasiswa? Di 40 menit tersebut, apa aspirasi yang dapat diserap dari yang disampaikan oleh mahasiswa? Saya dari 40 menit itu kami belum menyerap apapun, karena memang masih gilirannya baru kami menyampaikan sesuatu. Baru nanti kemudian kira-kira sekitar setelah 45 menit 1 jam kami menyampaikan, baru pada 2 jam terakhir. Karena rencananya kan diskusinya 3 jam dulu. Nah, rencananya di 2 jam itu nanti akan berisi dialog, kritikan segala macam, atau gugatan, atau penyampaian ketidakpercayaan itu nggak masalah. Tapi kan itu tidak terjadi, sehingga forum itu belum sempat kami menyerap apapun. Yang terjadi adalah suara-suara yang muncul setelah penggerbekan itu, setelah penutupan dialog itu. Dan intinya satu, apapun yang dijawab oleh Pak Daryono dan Pak Nusron adalah pada waktu diskusi adalah cuma satu, mereka disuruh mengakui bersalah. Hanya itu ya poin yang diminta ya untuk mengakui kesalahan. Pak Nusron dan Pak Daryono mengatakan, ayo kita lihat kapan kita tunjuk bareng, kita melihat di sana, itu nggak mau juga. Iya, tadi dikatakan oleh Mas Wasisto bahwa waktu cukup terbatas. Apakah ke depannya jika diskusi atau forum-forum kopi darat ini akan dilakukan, akan ada pembenahan karena dikatakan tadi diskusi-diskusi yang dilakukan di kampus-kampus sebelumnya berjalan dengan lancar. Apakah memang butuh ruang yang lebih luas lagi agar para mahasiswa ini secara untuk mencapai aspirasi itu secara luas dan juga bebas begitu, tidak terhimpit oleh waktu yang cukup singkat? Saya kira yang kemarin acara itu cukup luas ya, bahkan mungkin sebagai sebuah seminar itu biasanya seminar itu 2 jam, itu sampai disediakan waktu yang sangat luas 3 jam. Lebih 3 jam saya pikir akan kontraproduktif ya, kita menimbulkan lagi kebaruan di sana. 3 jam waktu sampai 4 jam 5 jam ya kita bukan saya diundang, tapi bahwa saya diberitahu bahwa acaranya akan berlangsung 3 jam, saya membayangkan ini akan menjadi waktu yang cukup untuk membedah semua hal secara detail, tapi beberapa isu pokok tentang korupsi, tentang ketidakadilan sosial, tentang apalagi represi, dan macam-macam isu yang lain. Saya pikir 3 jam rasanya cukup sebagai sebuah forum diskusi. Cuma saya kan pada menit ke-40 atau lebih begitu. Ya, apakah setelah kejadian tersebut sudah ada komunikasi dengan pihak UGM atau akan ada lagi diadakan diskusi forum ulang atau bagaimana? Ya, saya mendapatkan yang menarik di satu TV lain kan terjadi dialog saya dengan salah satu orang yang katanya dosen UGM FISIP. Kemudian saya tahu bahwa beliau itu bukan dosen, tapi hanya sedang peneliti di Fakultas Sospol. Intinya adalah seperti memaklumi kekerasan itu. Saya kaget saja bahwa ada sivitas akademika UGM berpikir seperti itu. Salah satu stasiun televisi. Tadi pagi kemudian saya mendapatkan WA dari Profesor Ova, Rektor UGM, dan meminta maaf. Saya bilang, saya nggak perlu minta maaf karena Bu Rektor juga tidak bersalah. Ini situasi yang memang luar kontrol begitu. Dan itu yang membuat kami harus menolak kalau misalnya diundang lagi ke kampus UGM atau kampus-kampus lain. Jadi saya kira itu tadi pagi Bu Rektor mem-WA saya tentang itu. Profesor Ova. Ya, Pak Budi, kalau kita flashback ke belakang ya, berandai-andai nih ya. Kalau kita flashback ke masa 98, kalau ini kondisi ini menimpa Pak Budiman begitu, apa yang dilakukan oleh Pak Budiman untuk menyuarakan aksi protes terhadap rezim pemerintah? Ini berandai-andai Pak Budi ya. Untuk kembali ke belakang, kami tidak punya kemewahan di masa itu untuk berdialog dengan menteri-menterinya Orde Baru. Kami tidak punya kemewahan itu. Situasinya beda, sama sekali berbeda. Susah untuk kami berdebat dengan menteri Orde Baru begitu. Tapi apapun itu, situasi kami dan situasinya pada waktu itu
kami melihat bahwa bisa berdialog dengan menteri yang kami dari sebuah pemerintahan yang kami lawan atau kami protes itu adalah sebuah kemewahan. Dan kalau terjadi, andai terjadi, akan kami manfaatkan bukan untuk membubarkannya, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk adu argumentasi. Karena itu forum yang sangat langka, forum yang sangat berharga, dan kami nggak dapatkan di masa Orde Baru itu. Kira-kira begitu. Iya, kemewahan dan itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya, ya, artinya Anda melihat saat ini yang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu adalah hal yang wajar dan juga lumrah. Itu membeberkan gini, saya pernah digerakkan mahasiswa, dan setelah itu saya aktif di gerakan petani ya, advokasi petani, dua itu saya lebih baik di gerakan advokasi petani sebagai teman di mahasiswa. Ini maksud saya, sebagai aktivis, demonstran, ya, komunitas organizer petani dulu, kami pernah dijuluki apapun, perusuh, pemberontak, ya, demonstran, pengacau, apapun, dan kami melakukan itu katakanlah ya, pernah bentuk fisik juga begitu ya, pernah ditangkap juga, saya pernah 6 kali ditangkap begitu, diinterogasi juga dengan siksaan fisik. Tapi apapun yang pernah kami lakukan semuanya, pernah pakai bom molotov, pernah gerak air gas air mata segala macam, satu hal yang nggak pernah kami lakukan, membubarkan diskusi dan forum debat antar kelompok-kelompok yang berbeda. Kami tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Itu adalah tempat yang kami cari justru. Yang nggak pernah kami ketemukan pada masa itu. Andai pada waktu itu kami menemukan ada sebuah forum debat antara pemerintah Orde Baru dengan kami akan datang dengan senang hati. Kami akan kritik keras pemerintah Orde Baru. Sambil setelah itu demonstrasi lagi juga, nggak ada masalah juga. Artinya gini, di era sekarang, di era demokrasi, itu berbeda dengan dulu, Mbak. Ya. Beda tahun dengan 90-an. Saya kan disebut nih pengkhianat reformasi. Karena saya bergabung dengan Pak Prabowo. Saya jelaskan, saya ini bergabung bukan dengan pemerintahan diktator loh. Pak Prabowo dan Pak Gibran itu bukan hasil dari sebuah kudeta. Tapi hasil dari sebuah pemilu demokratis. Dan ketika saya bergabung dengan pemerintah ini adalah buah dari proses demokrasi namanya pemilu. Andai kemarin Pak Anies atau Pak Ganjar menang pemilu dan ada teman saya aktivis 98 menjadi menterinya Pak Anies atau menjadi menterinya Pak Ganjar, andai kemarin mereka menang pemilu, apakah layak saya mencap mereka pengkhianat reformasi? Kan tidak. Karena toh semuanya adalah hasil dari pemilu. Kecuali Pak Prabowo ini jadi presiden hasil dari kudeta terhadap pemerintahan demokratis. Misalnya Pak Prabowo misalnya dan Pak Gibran mengkudeta Pak Jokowi dan kemudian memberikan rejim yang hasil dari kudeta gitu ya. Dan saya bergabung, boleh saya disebut mengkhianati reformasi. Karena saya bergabung dalam sebuah pemerintahan yang hasil dari proses demokrasi. Bahwa berbeda dengan aspirasi sebagian orang, kan bukan berarti mengatakan, bisa saja Pak Prabowo disebut terlalu radikal, terlalu konservatif, terlalu progresif, terserah. Tapi mengatakannya itu tidak demokratis, menurut saya adalah hal yang tidak tepat. Karena Pak Prabowo jadi presiden bukan hasil kudeta, tapi hasil pemilu. Kira-kira begitu. Iya, beda era ya. Iya, Mas Wasisto, ditanggapi apakah benar saat ini era dari karakter mahasiswa ini berbeda dari reformasi dan juga saat ini demokrasi sehingga yang diperlihatkan adalah aksinya seperti itu? Ya, jadi begini Mbak Gati, setiap periode kan ada zamannya sendiri. Zamannya Pak Budiman tahun 98 itu tentu beda dengan generasi sekarang. Nah, kalau kita melihat karakter dasar dari mahasiswa sekarang ini kan mahasiswa yang itu sifatnya sudah digital savvy ya. Mereka melihat satu sumber dari berbagai macam perspektif. Nah, kita perlu merefleksikan juga, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah refleksi apa yang telah mereka lihat, mereka baca dari sumber manapun. Ya, jadi memang ini seolah menjadi semacam apa ya, timbal balik lah dari informasi atau mungkin sumber-sumber yang mereka dengar, mereka lihat, sehingga ketika ketemu momennya ya mereka akan melakukan hal serupa. Nah, pola demikian kan terjadi karena informasi yang itu muncul banyak, sehingga tidak menemui apa istilahnya ruang untuk bisa melampiaskan.
Dan disitulah kemudian ketika diskusi terjadi ya seperti itu akhirnya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi benar salah ya, karena memang kalau eranya Pak Budiman kan beda dengan sekarang. Kalau dulu kan informasi mungkin ya tidak seperti sekarang, semewah sekarang. Dan mungkin pelampiasnya dulu juga beda dengan sekarang. Jadi memang kita perlu melihat bahwa generasi yang sekarang ini kan berupaya untuk meromantisasi apa yang terjadi tahun 98 ke dalam konteks terkini dengan konteks yang berbeda. Itu sih kalau bisa saya baca Mbak Kati ya. Iya, Pak Budiman, melihat kejadian kemarin, apakah ada evaluasi jika akan diadakan kembali forum di kampus-kampus berikutnya? Melihat sebelum-sebelumnya adalah berjalan dengan lancar, apakah ada evaluasi treatment yang dilakukan berbeda agar kejadian di kampus UGM diskusi kemarin ini tidak terulang kembali? Sebenarnya pola yang terjadi di UGM menurut acara yang sudah terjadi maupun yang direncanakan ya nggak jauh berbeda dengan diskusi-diskusi di forum-forum di kota-kota lain, tidak terlalu jauh berbeda. Pernah juga ada beberapa pejabat ya dulu terakhir di ITB, Pak Dasko dan beberapa orang bikin acara di ITB. Ya ada demonstrasi, ada protes, penyampaian protes dari mahasiswa, protes, tapi kemudian ya berjalan begitu saja, diteruskan acaranya. Artinya memang tergantung dinamika dan suhu politik juga kadang-kadang. Pertanyaannya apa yang dievaluasi? Kalau dari segi pengorganisasian acara menurut saya pasti tidak ada yang sempurna, tetapi bahwa forum-forum seperti ini justru harus diperbanyak. Dan kami akan mendatangi jika memang itu diundang sebagai sebuah forum yang terhormat. Karena kami datang sebagai cara kami menghormati sivitas akademika, menghormati aspirasi teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Ternyata memang yang kami lihat dalam waktu kemarin itu orang yang mayoritas tetap sampai ketika ada kekacauan mereka berharapkan ini hanya sekedar keributan sementara yang kemudian bisa kemudian setengah jam dan kemudian selesai dan kemudian acara bisa dilanjutkan kembali. Tapi kan kemudian ini nampaknya tidak ada indikasi mereda dan mulai kemudian. Dan kami karena itu kami tetap bertahan dengan harapan bahwa ini akan mereda dan diskusi bisa dilanjutkan karena kami kan sudah diundang ya, saya harus menghormati tuan rumah dan yang berhak mengusir kami tuan rumah dan panitia. Tapi kemudian tidak ada indikasi ini mereda bahkan sampai pada tingkatan lemparan fisik. Tapi bahkan pada waktu ada lemparan fisik sekalipun kami bertahan, saya, Pak Nusron dan Pak Darirot bertahan di situ ya. Keputusan untuk mengeluarkan kami dari situ adalah keputusan dari pihak keamanan, bukan dari kami. Keputusan untuk mengeluarkan dari tempat itu dari pihak keamanan kampus dan protokoler kami, begitu. Mas Wasisto, dampak dari insiden kemarin ini terhadap aksi solidaritas mahasiswa lainnya apa ke depannya, dampak menurut analisis Anda? Ya, lagi-lagi tergantung dari dinamika politik ke depan ya Mbak Kati. Karena kan kalau kita melihat dari semenjak Agustus 2025 tahun lalu ya, itu kan tensi politik makin tinggi ya di ruang masyarakat sipil, di mana sebelumnya kita mengenal tuntutan 17+8, belum ada semacam temunya, kemudian ada kebijakan baru yang kemudian istilahnya mengganggu hajat hidup orang banyak, dan seterusnya. Jadi memang di sini lagi-lagi tergantung pada tensi politik yang terjadi di depan seperti apa. Apakah memang nanti kebijakan-kebijakan yang ada atau mungkin respon mahasiswa ini akan makin tinggi atau makin fluktuatif ya. Ya kita tidak bisa memproyeksikan bahwa ini akan terus naik, tapi juga bisa akan turun juga. Seperti itu, Mbak. Ya, terakhir Pak Budiman, tadi dikatakan oleh Mas Wasisto perlu diadakannya lebih banyak lagi forum diskusi seperti ini. Apakah itu tepat atau ada kapok, Pak Budiman? Ini saya kira ini bukan peristiwa yang paling mencekam menurut saya begitu. Artinya bagi saya sejauh itu adalah kami memang ada jadwal yang kosong dan memang ada undangan ya, karena itu adalah penghormatan, cara kami menghormati forum deliberatif, forum dialogis ya. Saya adalah orang yang
sangat menyukai dari dulu tradisi perbedaan pendapat dan mengadu perbedaan pendapat itu dengan argumentasi. Saya adalah orang yang secara personal menikmati proses itu. Ya, menikmati proses perbedaan pendapat dan adu argumentasi. Apalagi saya juga pernah di DPR. Saya pernah mengalami buah dari perbedaan pendapat di DPR yang menghasilkan undang-undang yang kami perjuangkan pada waktu itu. Desa. Artinya perbedaan pendapat setajam apapun dalam pengalaman saya ketika dipertemukan itu lebih baik manfaatnya ketimbang mudaratnya. Ya. Tapi ketika perbedaan pendapat itu tidak pernah dipertemukan dalam dialog, yang terjadi adalah saling mencurigai. Jadi bagi saya perbedaan pendapat yang ditemukan dalam forum dialog dan diskusi selalu lebih baik manfaatnya dari mudaratnya. Dan setiap peristiwa di UGM adalah dalam pengalaman saya ini peristiwa pertama dalam hidup saya ada ruang dialog yang dibubarkan oleh kelompok sipil. Kalau zaman Orde Baru pernah kita diskusi seminar dibubarkan oleh aparat, pernah berkali-kali. Tapi ini pertama kali saya menghadiri sebuah ruang diskusi yang dibubarkan oleh kelompok sipil. Begitu. Oke, semoga ini kejadian pertama dan juga terakhir ya Pak Budi ya. Tidak terjadi lagi. Ya, terakhir ya. Ya baik, terima kasih Budiman Sujatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan juga bergabung sama kami tadi Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.